Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal generasi 80-an dan 90-an yang cetar walaupun pakai aplikasi jahat dari HP. Welcome back di channel Kembang Jambu, channel yang membahas segala pernak-pernik tahun 80-an dan 90-an, dari mainan, permainan, gaya, tongkrongan, lagu, komik, pokoknya apa aja yang kita alamin di zaman itu. Alright, pembahasan kali ini masih seputar mainan dan sejarahnya. Oke guys, check it bro. Mainan yoyo. Yoyo adalah suatu permainan yang tersusun dari dua cakram berukuran sama, biasanya terbuat dari plastik, kayu, atau logam yang dihubungkan dengan suatu sumbu di mana tergurung tali yang digunakan. Satu ujung tali terikat pada sumbu, sedangkan ujung lainnya bebas dan biasanya diberi kaitan. Kaitan kita taruh di jari tengah, lalu kita lemparkan yoyo ke bawah dengan telapak tangan terbalik. Skill standar yang biasa kita pakai adalah menahan yoyo memutar di bawah. Ada lagi skill akrobat, pakai talinya memutar melewati sumbu dan berbalik lagi ke tangan si pemain. Pokoknya banyak dah stylenya. Yang paling standar yaitu tahan sebentar di bawah, lalu balikin lagi ke tangan. Seru kan? Let's kita bahas sejarahnya nih. Diklaim bahwa yoyo merupakan salah satu permainan tertua setelah boneka nih guys. Belum diketahui secara pasti permainan ketangkasan ini muncul dari mana. Permainan ini diduga muncul dari Yunani, India, dan Cina. Pada awalnya yoyo terbuat dari tanah dan kayu. Yunani telah memainkan yoyo ini sejak tahun 500 sebelum Masehi. Tetapi dalam sejarah kemunculan yoyo, Cina lebih dipercaya menjadi tempat munculnya permainan ini guys. Dan anehnya permainan ini lebih terkenal di Prancis dan Inggris pada abad ke-18. Di tahun 1700-an yoyo menjadi mainan favorit anak-anak dan orang dewasa di Prancis, sampai-sampai Pangeran Louis ke-17 naksir sama permainan yoyo ini. Pada waktu itu disebut dengan nama Jojo. Hal itu dapat kita lihat dalam lukisan yang terpampang di Museum Prancis. Sayangnya hobi itu tidak bertahan lama dan ditinggalkan ketika masa revolusi. Pada tahun 1820-an, para keluarga di lingkungan kerajaan Inggris sangat jatuh cinta pada permainan yoyo. Raja George keempat semasa kecilnya sudah pandai bermain yoyo. Trennya menyebar sampai menjadi permainan wajib para raja dan orang-orang kaya di sana. Mereka menyebutnya dengan nama Bandalor. Dan mulailah orang-orang Eropa memperkenalkan mainan yoyo ke seluruh dunia, termasuk Amerika. Pada tahun 1860-an, dua orang asal Ohio mencoba untuk mengajukan hak paten Bandalor agar bisa memiliki izin melakukan eksperimen dengan variasi lain, seperti dengan bahan karet dan kaca. Sampai tahun 1866, Amerika terus mengembangkan Bandalor, tapi mainan ini tidak mendapat sambutan baik. Pada tahun 1930-an, Duncan menjadi perusahaan yang memiliki hak paten untuk mengembangkan permainan yoyo, mengadakan tur keliling mall dan kota di Amerika, mengadakan kontes sambil berjualan produk. Tahun 1962, Duncan berhasil menjual 40 juta yoyo. Hampir setiap anak di Amerika punya yoyo. Namun masa kejayaannya memudar dan nyaris berakhir. Permainan pasar turun drastis pada tahun 1965. Permainan yoyo bangkit kembali tahun 1970 karena telah terjadi peningkatan drastis kelahiran anak yang berimbas pada kebutuhan akan mainan. Di San Francisco, popularitas yoyo semakin terangkat. Hal itu membuat orang berani menjadikan yoyo sebagai karir baru. Seiring berkembangnya zaman teknologi, pembuatan yoyo pun semakin maju. Sejak tahun 1990-an, yoyo menjadi lebih gampang dimainkan dengan memasukkan berbagai trik. Beberapa perusahaan yoyo mulai membentuk tim pemain khusus sebagai duta produknya dan mengirimkan tim khusus tersebut ke seluruh dunia. Tahun 2008, tren yoyo muncul karena terinspirasi dengan film yang berjudul Blasting Teen 2. Film yang bersegmen anak-anak dan remaja
memunculkan tokoh-tokoh karakter berdasarkan yoyo yang dimiliki oleh masing-masing personil Blasting Teen. Oke guys, jadi begitulah perjalanan si yoyo. Ada lagi yang masih main? Komen ya kalau masih. Thanks for watching channel Kembang Jabu. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan info-info tahun 80-an dan 90-an. Thank you and adios.